Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Meliana Joti, NIM 2011010030. Video ini saya akan menjelaskan materi sintaksis, yaitu untuk melengkapi ujian tengah semester sintaksis yang dibimbing oleh Bapak Dr. Novel Novriadi. Materi sintaksis yaitu dasar-dasar sintaksis. Definisi sintaksis secara etimologi, sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan tatein yang berarti menempatkan. Verhaar 1993. Sehingga kata sun tain berarti dengan menempatkan atau lebih sering dikenal dengan ilmu tata kalimat atau ilmu tentang penempatan kata. Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas kalimat dan proses pembentukannya. Dalam pembahasan sintaksis yang dibicarakan adalah yang pertama, analisis sintaksis, yang kedua, satuan sintaksis, yang ketiga, alat-alat sintaksis. A. Analisis sintaksis. Ada 3 cara menganalisis kalimat, yaitu dengan melihat fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan peran sintaksis. Fungsi sintaksis yaitu keterkaitan struktural antar kata atau frasa dalam kalimat. Fungsi-fungsi sintaksis itu berkenaan dengan unsur-unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Analisis kalimat berdasarkan kategori mengacu pada kategori frasa yang menduduki fungsi-fungsi sintaksis tersebut. Kategori sintaksis berkenaan dengan istilah nomina, verba, adjektiva, numeralia, preposisi, dan konjungsi. Sementara itu, analisis kalimat berdasarkan peran mengacu pada makna pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatikal atau sintaksis. B. Satuan sintaksis. Pertama, frasa. Frasa merupakan satuan sintaksis terkecil yang merupakan pemadu kalimat. Contoh, adik membaca buku kemarin merupakan frasa karena masing-masing kata tersebut menempati satu fungsi sebagai SPO dan keterangan. Merupakan satuan gramatik itu terdiri atas satu kata. Yang kedua, klausa. Menurut Cair 2007 menyatakan bahwa klausa merupakan runtunan kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa frasa yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, objek, dan sebagainya. Contoh, putri tidur merupakan klausa karena hubungan komponen putri dan komponen tidur bersifat predikatif. Putri sebagai fungsi subjek dan tidur sebagai fungsi predikat. Yang ketiga, kalimat. Menurut Sumadi 2009 menyatakan bahwa kalimat adalah satuan gramatik yang dibatasi kesenyapan awal dan kesenyapan akhir yang menunjukkan bahwa kalimat itu sudah selesai atau sudah lengkap. Assalamualaikum. Kalimat ini tidak memiliki satupun fungsi sintaksis, meskipun hanya terdiri di atas satu kata atau tidak memiliki satu fungsi sintaksis. Contoh, Assalamualaikum tetap disebut sebagai satu kalimat karena satuan gramatik ini sudah dilengkapi kesenyapan di awal ditandai dengan digunakannya huruf kapital di awal dan kesenyapan akhir ditandai dengan digunakannya tanda seru di akhir kalimat yang menandakan bahwa kalimat itu sudah selesai atau sudah lengkap. C. Alat-alat sintaksis. Alat-alat sintaksis ialah piranti kalimat yang berperan dalam menentukan makna kalimat itu dan atau memberikan informasi sebagai penutur atau pendengar atau pembaca tentang bagaimana makna dari kalimat itu yang dianggap penting oleh penutur, pembaca atau penulis, pembicara atau penulis. Yang pertama, urutan kata. Urutan kata ialah letak atau posisi kata yang satu dengan yang lain dalam suatu konstruksi sintaksis. Contoh, makan lagi berarti perbuatan makan itu berulang kembali. Yang kedua, bentuk kata. Dalam bahasa Indonesia, bentuk kata yang berbeda juga menentukan makna yang berbeda. Umpamanya, kalau kata memakan pada kalimat
burung itu memakan ular, diganti dengan bentuk dimakan sehingga kalimat yang menjadi burung itu dimakan ular, maka makna kalimat itu menjadi berubah. Yang ketiga, intonasi. Intonasi adalah gabungan antara jeda dan nada. Pada tataran frasa, jeda dapat membedakan makna frasa berikut. Yang A. Rian memakai topi dan kacamata hitam. B. Rian memakai topi atau dan kacamata hitam. C. Rian memakai topi dan kacamata atau hitam. Frasa topi dan kacamata hitam pada kalimat A merupakan frasa yang ambigu atau bermakna ganda. Jika jeda frasa diletakkan sesuai kata topi, sesudah kata topi, seperti pada kalimat B, maka yang hitam hanya kacamatanya saja. Tetapi apabila jeda frasa itu diletakkan sesudah kata topi dan kacamata, seperti pada kalimat C, maka yang hitam adalah keduanya, yaitu topi dan kacamata. Yang keempat, kata tugas. Kata tugas adalah kata yang secara leksikal tidak mempunyai makna, tidak mengalami proses morfologi, dan di dalam kalimat dia tidak dapat berdiri sendiri. Kata tugas terdiri atas preposisi dan konjungsi. Contohnya, kata dan meskipun yang memang tidak mempunyai makna leksikal, tetapi mempunyai tugas sintaksis, dan untuk menggabungkan dua konstituen, dan meskipun untuk menggabungkan menyatakan penegasan. Baiklah, hanya ini video penjelasan dasar-dasar sintaksis yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.